Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang footnote, endnote, dan bibliografi ya. Footnote artinya catatan kaki, sedangkan endnote itu adalah catatan akhir. Jadi artinya footnote itu kita memberikan catatan atau keterangan dalam sebuah teks, misalnya ada satu paragraf, terus dalam satu paragraf itu ada satu atau beberapa kata yang kita berikan tanda. Nah, si tanda itu merujuk ke sebuah keterangan yang letaknya di bagian biasanya kalau footnote itu di bagian halaman tersebut ya di footer dari halaman tersebut. Sedangkan si endnote ini keterangannya itu terletak di halaman akhir ya, di page terakhir lah. Oke, langsung aja kita praktekkan. Pertama yang harus dilakukan adalah tentu kita akan menentukan dulu teks yang akan kita jadikan footnote dan endnote. Misal saya saya tulis dulu ya teksnya. Seperti ini. Lalu salah satu kata misal akan kita buat keterangan, misal kata planet ini kita buat eh, arti atau keterangan tambahan gitu ya, tapi letaknya itu tidak di sini gitu, tapi di bawah. Nah, seperti itu. Ya, caranya adalah kita blok dulu kata yang akan kita berikan keterangan, lalu kita ke tab reference ya. Nah, command reference selalu kita memakai menu reference untuk memanipulasi atau dari awal pertemuan sampai sekarang mungkin kita memakai fitur ini ya, menu reference. Lalu setelah itu klik insert footnote ya. Ya. Maka langsung ke sini. Ini ada tanda satu, apa artinya? Ini adalah footnote pertama. Nah, otomatis tadi ketika di blok akan muncul angka satu di atas eh, subscript ya, artinya angka satu di atas ini ya. Superscript ya. Nah, ini merujuk ke sebuah keterangan yang keterangan tambahan mengenai planet, misal pengertiannya planet itu misal benda langit ya. Nah, seperti ini ya. Ini untuk footnote. Jadi footnote itu ketika kita ingin memberikan keterangan pada sebuah kata, footnote itu ada di akhir halaman tersebut gitu. Kalau dia ada di halaman satu ya berarti dia ada di footer, si keterangannya itu ada di footer halaman satu gitu. Nah, contoh misal eh, footnote yang kedua ya. Misal kata matahari kita berikan footnote. Nah, untuk footnote kedua sama kata referensi di blok dulu ya. Tinggal diklik aja next footnote atau insert footnote lagi juga sama aja sebetulnya, otomatis akan beralih ke ya, ke posisi dua seperti itu. Nah, selanjutnya adalah endnote. Nah, kalau endnote itu bedanya adalah untuk implementasi sama aja sebetulnya di blok lalu diklik insert endnote, cuma nanti letaknya itu akan ada di akhir halaman, di akhir apa di akhir dokumen, bukan di akhir halaman, di akhir dokumen. Contoh misal
Saya enter ya, misalnya ini ada kata kedua, kalimat kedua. Contoh, ini ada dua halaman, sedangkan saya ingin memberikan endnote pada salah satu kata di halaman satu. Ya, contohnya apa dekat misalnya. Kita di blok dulu ya, sama implementasinya di blok dulu, lalu klik insert endnote. Nah, maka dia akan ada di sini. Kenapa di sini? Karena dia terletak di akhir dokumen. Ini kan akhir dokumennya, titiknya di sini, maka dia otomatis akan ada di sini gitu. Karena ini akhir dokumen maka dia di sini. Oh tadi ya, dekat ya. Misal keterangan dari dekat adalah, oh ya, itu bedanya footnote sama endnote gitu. Gunanya tadi ya, footnote dan endnote ini sama aja. Jadi untuk memberikan keterangan tambahan yang tidak kita bisa tuliskan di sebuah kalimat, ya misalnya ini adalah sebuah kalimat, lalu kita ingin memberikan keterangan tambahan di kata planet. Kenapa saya pengen, kita pengen memberikan keterangan tambahan tidak di sini langsung? Karena mungkin akan membuat sebuah kalimat itu menjadi kurang enak dibaca gitu. Nah, maka kita tambahkan keterangannya di menggunakan footnote atau endnote. Bedanya adalah kalau si footnote itu ada di eh, akhir halaman tersebut gitu ya, biasanya terletak di bagian footer di sini ya, nggak di bagian footer juga sih sebetulnya, pokoknya di akhir halaman itu gitu. Kalau dia si footnote, si kata yang diberi keterangannya itu ada di halaman satu, maka si footnote-nya itu ada di akhir halaman satu. Nah sedangkan si endnote, kalau 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 katanya ada di halaman satu, maka senatnya ini ada di akhir dokumen, bukan di akhir halaman ya. Misal ada katanya ada di halaman satu, sedangkan halamannya berjumlah 10, nah tetap berarti si endnote ini akan di akhir dokumen atau di halaman 10. Ya, seperti itu. Nah, itu mengenai footnote dan endnote. Nah, selanjutnya adalah eh, tentang citation dan bibliografi. Ya, kita akan menggunakan fitur citation and bibliography. Nah, ini gunanya adalah untuk pengutipan sumber gitu dan penyebut dan pembuatan daftar pustaka. Kita bikin dokumen baru, ya. Sebetulnya bisa bisa pakai yang ini ya, cuman untuk eh, supaya lebih mudah kita bikin dokumen baru ya. Nah, seperti ini adalah dokumen baru. Tadi ya, citasi dan bibliografi itu artinya kita eh, melakukan pengutipan atau citasi. Sedangkan bibliografinya sendiri adalah pembuatan daftar pustaka dari sumber yang kita kutip. Contoh misal kita buat ininya dulu, kalimatnya dulu. Nah, misal ada sebuah kalimat yang ingin yang kita ambil gitu ya, kita ambil dari sebuah sumber misalnya. Sumbernya
dari siapa misalnya. Nah, yang dinamakan citasi itu adalah kita menyebutkan sumber tersebut gitu, dari mana ya. Misal kalimat ini tapi kalimat ini nggak kita copy paste ya. Misal eh, si sumber di sumber itu menyebutkan bahwa ayam itu adalah bla 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 gitu. Tapi intinya kita memparafrase atau merubah merubah apa ya, merubah tata kalimat dari si pengertian sumber ya. Kita merubah tata kalimatnya, terus kita menuliskan dengan bahasa kita, tapi intinya sama lah ya, seperti ini. Nah, misal kita ingin menyebutkan sumbernya atau mensitasinya, nah, caranya adalah pertama ke menu reference ya tadi, lalu insert citation ya, insert citation. Nah, lalu pilih add new source ya, add new source. Nah, di sini akan muncul pop-up untuk menginputkan daftar sumber, mau buku, mau jurnal ya, mau proceeding, mau laporan ya, ataupun section book dan sebagainya. Ya, contoh di sini misal bentuk sumbernya itu kita mengutip dari sebuah buku. Tinggal dituliskan dulu sumbernya, misal kalau ada nah, dia sebagai penulis, kalau ada penulis lain ya tinggal ditulis aja ya. Seperti itu. Judulnya misal kita isi dulu seperti ini ya. Kita klik OK. Nah, maka akan muncul sumber yang kita kita masukkan tadi ya. Ketika kita membuat atau misal memakai lagi sumber yang sama, kita misal kita menuliskan lagi sebuah kalimat. Ketika kita akan eh, menambahkan atau ya menambahkan apa, menambahkan sumber kutipan gitu. Kalau kalau untuk sumber yang sama, misal kita ini kita ngambil kata ini juga berdasarkan bukunya Nawawi ya, kita tinggal klik aja insert citation, lalu klik yang ini. Kalau memang statement ini kita ambil dari sumber lainnya, kita tinggal tambahkan lagi kalau memang belum ada di sini. Kalau udah ada di sini tinggal klik aja yang ini. Seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, lalu di bagian manager kita klik ya. Di manage source ini, manager artinya kita manajemen sumber gitu ya. Nah, di sini di bagian ini adalah semua sumber yang ada di komputer kita atau di Microsoft Word kita. Ya, misal sebelumnya saya sudah ada 10 sumber, dan maka akan muncul di sini. Nah, sedangkan di current list ini adalah sumber yang kita gunakan di dokumen ini gitu. Seperti itu ya. Ini mungkin karena saya masih satu eh, di master listnya, jadi memang hanya ada satu. Saya belum, karena komputernya baru, jadi saya baru bikin sekarang. Nah, kalau yang sudah ada sebelumnya, misal beberapa sudah melakukan beberapa kali, terus memasukkan sumber yang lain gitu, maka akan muncul di sini ya. Maka akan muncul di sini di master list. Nah, di current list itu adalah sumber-sumber yang kita gunakan seperti itu. Jadi kalau misal ada yang lain mau kita gunakan, misal ya tinggal di copy saja ke sini seperti itu ya. Itu untuk manage source ya. Nah, untuk pengutipan mungkin seperti itu gitu. Nah, gimana caranya membuat
bibliografi atau daftar pustakanya. Oh, satu lagi. Nah, yang Nawawi, 2020 ini sebetulnya format pengutipannya ada di sini, di style ya. Ini style pengutipan yang apa ini memang seperti ini ya. Kalau yang apa kita tinggal merubah saja sesuai dengan kebutuhan. Apa itu seperti itu. Kalau Chicago juga, kalau Chicago seperti ini tanpa koma. Ini biasanya disebutkan itu nama terakhir ya, last name. Kalau untuk yang lain, misal IEE itu seperti ini, dia menggunakan eh, angka ya. Nah, kalau yang lainnya misal ISO 10 seperti ini, sama seperti apa, kalau verbal kurang lebih sama kan. Seperti itu ini untuk kita memformat atau menstyle dari citasi sendiri. Ya. Nah, sekarang kita membuat bibliografi. Bibliografi atau daftar pustaka biasanya terletak di dokumen, ya, di halaman terakhir. Contoh, misal, terserah sih, misal mau di sini juga nggak apa-apa. Tapi intinya ada di halaman terakhir, misal ada di halaman kedua. Di bibliografi tadi ya, artinya daftar pustaka. Untuk menginsertkan bibliografi, kita tinggal pilih saja, klik bibliografi, ya. Tinggal insert saja di bagian yang bawah, insert bibliografi. Nah, maka muncul seperti ini. Nah, format nama, terus tahun, terus judul buku, terus penerbit, terus kota dan penerbit. Ini menyesuaikan ke tadi ya, styling pada citasi. Kalau kita rubah, sorry, kalau kita rubah ke Chicago misal, maka akan berubah ya. Ketika ini berubah, ini juga berubah. Ketika citasi berubah, bibliografi juga berubah. Seperti itu. Ya. Oke, kurang lebih itu saja untuk materi footnote and citation and bibliography. Semoga bisa dengan baik dipahami dan diimplementasikan. Terima kasih.